Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini praktikan kita akan mempraktikumkan terkait praktikum ceramah. Perhatikan nanti di playlist ceramah baru ada beberapa video sehingga kita akan tambahkan di sini. Perhatikan sekalian, di praktikum ceramah kali ini kita akan membahas terkait ini, motivasi dalam Al-Quran saja. Ini yang pertama kita akan membahas, yakni pada surat Al-Insyirah ayat 5, dimana seperti ini ayatnya. Kalian baca sendiri, praktikan. Ini yang sebenarnya kita tidak akan ini. Nah, para perhatikan, jadi di Al-Insyirah ayat 5 ini di ini artinya yakni maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, ini para praktikan kita akan berikan para praktikan jadi tafsir tahlilinya para praktikan, sehingga para praktikan bisa tahu bagaimana tafsir tahlili dari ayat ini, sehingga para praktikan bisa amalkan di kehidupan para praktikan sehari-hari, sehingga sehingga diri Anda sendiri para praktikan bisa menjadi lebih bermanfaat dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari selanjutnya. Intinya ketika para praktikan menonton video ini, semoga para praktikan bisa lebih baik lagi di kehidupan atau di detik selanjutnya. Oke, para praktikan, kita akan langsung lihat. Kita akan berikan ini tafsirnya, tafsir tahlili. Jadi kita tidak menafsirkannya tersendiri, akan tapi kita hanya menjelaskan tafsir tahlili ini. Jadi tafsir tahlili merupakan tafsir yang intinya dia tafsir yang berdasarkan urutan dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tafsir ini berdasarkan apa? Berdasarkan asbabul nuzul atau apa yang Al-Quran bener kan, asbabul nuzul. Intinya dia berdasarkan beberapa aspek di dalam Al-Quran. Oke, saya lupa, mohon maaf ya. Jadi nggak apa-apa lah, yang namanya manusia juga lupa, apalagi saya ini bukan penceramah kan, tapi konten kreator, dimana saya menyampaikan sesuatu yang sifatnya ceramah ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi para praktikan sekalian, sehingga bisa menjadi lebih baik ke depannya lagi. Nah, dan tentu saja buat diri saya sendiri juga. Jadi saya belajar, saya sampaikan, intinya ini sampai konten kreator ini menghibur saja perhatikan. Jadi saya menghibur, Anda mendapatkan hiburan dan Anda mendapatkan ilmu. Kalau misalnya yang penting hiburannya perhatikan, tapi ilmunya juga penting. Yang penting ilmunya juga. Oke, kita akan jadi tafsir tahlili itu merupakan ini mana? Sebenarnya kita mau juga sampaikan terkait tafsir wajiz ya, wajiz intinya. Kan tapi kita kurang paham tafsir wajiz ini. Di sini pengertian di Google itu hanya ini kitab yang dikaram oleh Ibnu siapa ini, dan ini oleh ini. Nah, jadi tidak ada ini berdasarkan apa, itu tidak ada di Google, atau mungkin saya kurang dalam menguliknya mungkin. Para praktikan sekalian, kita lanjut di sini. Jadi tafsir tahlili merupakan ilmu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dimana bukan ini. Jadi secara detail di tafsir tahlili ini secara detail, dimana berdasarkan meliputi beberapa hal, antara lain isi kandungan ayatnya, asbabul nuzulnya, dan lain-lain. Jadi ada beberapa macam ketika penafsirnya itu melakukan penafsiran itu berdasarkan asbabul nuzul, kemudian turunnya, intinya asbabun nuzul itu kan sebab turunnya ayat, kemudian isi kandungannya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa aspek sehingga dihasilkanlah tafsir tahlili ini. Nah, kita akan membahas surat Al-Insyirah ayat kelima ini lantaran tafsir tahlili para perhatikan. Oke, kita akan bacakan tafsir tahlilinya. Nah, ini aplikasinya. Oke. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan, dan di dalam setiap kekurangan sarana untuk mencapai keinginan terdapat pula jalan keluarnya. Jadi ketika kita ada masalah, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ketika perhatikan
ada masalah itu jalan keluarnya. Nah, kalau bunuh diri itu bukan jalan keluar, perhatikan, itu merupakan ya itu juga jalan keluar kan, tapi jalan keluar yang tidak dimasukkan dalam ini kemudahan, bukan termasuk kemudahan. Nah, kan tapi karena bunuh diri itu kan termasuk kesulitan juga. Jadi intinya itu bukan kemudahan ya. Jadi itu bukan jalan keluar. Yang dimaksud jalan keluar di sini adalah jalan keluar yang intinya dia kemudahan juga. Solusi lah, itu intinya solusi yang positif ya, itu intinya jalan keluar yang dimaksud di sini. Kemudian namun demikian dalam usaha untuk meraih sesuatu itu harus tetap berpegang pada kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya ketika beliau terdesak menghadapi tantangan kaumnya. Jadi perhatikan ketika kita mendapati ujian, kita harus, meskipun memang ada ini kemudahan, ada jalan keluarnya, setiap masalah ada jalan keluarnya, akan tapi kita harus dibarengi dengan tawakal, dengan ikhtiar, berusaha, tawakal, kesabaran ya, bukan. Jadi kita harus tetap berusaha kita. Namun demikian dalam usaha untuk meraih sesuatu, ketika kita mau berusaha dalam meraih sesuatu, misal kita mau, perhatikan yang menonton video ini mungkin mau mencari hiburan, mungkin ikhtiar meraih hiburan tersebut, apa kita cari. Kemudian akan tapi ketika perhatikan dalam mencari hiburan harus tetap berpegang teguh pada apa, pada kesabaran. Misal Anda belum terhibur dengan yang, kita harus sabar mencari yang lain, scroll di YouTube, beranda ada scroll Sinawin, Cuklik, ada Sultan Sinawin, langsung Anda kesabar, perhatikan. Kemudian dan sabar juga harus tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berserah diri, sabar, dan wah ini pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perhatikan jika sampai di channel Sinawin ini, mungkin perhatikan adalah takdir, dan kan ini adalah merupakan jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada para praktikan sekalian. Dan untuk subscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang, dan ketika kita sudah berkembang tentu saja mungkin kita akan mengembangkan channel dan mengembangkan diri, mengembangkan yang lain. Subscribe channel. Intinya perhatikan kita kembali ke tafsir ini. Jadi ketika ini disampaikan juga bahwa ini merupakan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Jelas. Ketika beliau terdesak menghadapi tantangan kaumnya, jadi kan jelas ketika semua nabi itu kan mendapatkan ujian dari kaumnya, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semua rasul, termasuk juga rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kan diturunkan di kafir Quraisy ya, jadi jahiliyah, masa jahiliyah. Jadi wajar-wajar bila terdesak di kaumnya. Oke, perhatikan intinya ketika perhatikan punya masalah pasti ada jalan keluarnya, intinya itu. Kemudian walaupun demikian, ini lanjut di paragraf selanjutnya. Beliau tidak pernah gelisah dan tidak pula mengubah tujuan, tetapi ini selalu konsisten ya. Tetapi beliau bersabar menghadapi kejahatan kaumnya dan terus menjalankan dakwah. Saya ulangi, walaupun demikian beliau tidak pernah gelisah dan tidak pula mengubah tujuan, tetapi beliau bersabar menghadapi kejahatan kaumnya dan terus menjalankan dakwah sambil berserah diri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala daripadanya. Jadi terus berusaha, tidak pernah menyerah. Inilah kita ketika masalah terus berusaha saja. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa setiap kesulitan ada jalan keluarnya, ada kemudahannya. Jadi kita tidak perlu untuk menyerah, pasti ada kemudahannya. Perhatikan, ada kemudahan. Begitulah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak permulaan dakwahnya. Jadi ini merupakan keadaan Nabi awal-awal dakwah. Awalnya kan Nabi dakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian juga berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Karena apakah di Mekah ini sudah sangat kebangetan, mereka sampai mau mengultimatum Nabi dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau Nabi harus pindah ke kota Madinah.
Perhatikan lanjut di sini. Begitulah keadaan Nabi. Oke, sudah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pendukung-pendukung yang mencintai beliau sepenuh hati dan bertekad untuk menjaga diri pribadi beliau dan agama yang dibawanya. Nah, kesulitan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan yang dimana kesulitan dalam menyampaikan dakwah dan lain sebagainya. Kemudian intinya pengikut yang sedikit, misal kita sinawin di sini kan subscribernya baru sedikit misalnya siapa ya, tapi alhamdulillah meskipun sedikit, alhamdulillah tetap kita syukuri. Nah ini kan baru sedikit tapi nggak apa-apa, jadi tetap bersabar. Nanti kita misalkan di sini ini subscribernya kan baru segini, nanti kalau kita tetap bersabar nanti lama-lama juga akan jadi 1 juta, jadi 20 juta, jadi 1000 juta, jadi 5000 juta, jadi 1 juta. Oke, para praktikan di praktikum kali ini kita lanjut. Kemudian mereka yakin bahwa hidup mereka tidak akan sempurna kecuali dengan menghancur leburkan segala sendi kemusyrikan dan kekufuran. Ini maksudnya apa nih? Kita baca ulang. Mereka yakin bahwa hidup mereka tidak akan sempurna kecuali dengan menghancur leburkan segala sendi kemusyrikan dan kekufuran. Lalu mereka bersedia menebus pahala dan nikmat yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad pada jalannya dengan jiwa, harta dan semua yang mereka miliki. Dengan demikian mereka sanggup menghancurkan kubu-kubu pertahanan raja-raja Persia dan Romawi. Oke, paham. Jadi intinya pendukung Nabi Muhammad SAW atau pengikut atau sahabat atau intinya itu perhatikan Nabi SAW dan pengikutnya berkeyakinan bahwa tidak akan sempurna kehidupan mereka. Jadi intinya ya itu saja, tidak akan sempurna. Jadi ketika masih melihat kemusyrikan, kekufuran merajalela. Jadi mau tidak mau kita harus memberantasnya dengan segala upaya, dengan harta, nyawa, dan lain sebagainya. Ikhlas kita untuk tujuannya adalah menyempurnakan kehidupan ini. Jadi tidak adanya kekufuran, tidak adanya kesyirikan dan lain sebagainya. Kemudian ayat tersebut seakan-akan menyatakan bahwa kita keadaan terlalu. Kita lanjut ke paragraf saja. Ayat tersebut seakan-akan menyatakan bahwa bila keadaan telah terlalu gawat, maka dengan sendirinya kita ingin keluar dengan selamat dari kesusahan tersebut dengan melalui segala jalan yang dapat ditempuh sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kemenangan bisa tercapai walau bagaimanapun hebatnya rintangan dan cobaan yang dihadapinya. Jadi bila keadaan kita telah terlalu gawat, perhatikan juga telah terlalu gawat, tetaplah kita santai saja dan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu ada ikhtiar. Dan saja tawakal itu ada ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar itu saling berkaitan, di mana adanya tawakal itu karena setelah adanya ikhtiar. Jadi kita tawakal tentu saja setelah ikhtiar. Nah, kalau tawakal saja tanpa ikhtiar itu aneh, karena adanya tawakal ini karena apa? Karena sebelumnya telah berikhtiar. Jadi ketika kita sudah berikhtiar baru kita bertawakal. Nah, atau berbarengan. Jadi adanya ikhtiar karena adanya tawakal. Jadi berbarengan. Seperti jangan diibaratkan kita seperti paham. Jadi intinya ikhtiar dan tawakal itu bersamaan, akan tapi tawakal itu munculnya karena apa? Karena adanya ikhtiar. Saya ulangi, jadi tawakal dan ikhtiar itu saling bersama, akan tapi tawakal itu muncul karena apa? Karena adanya ikhtiar. Paham. Kita perhatikan, jadi ayat ini menjelaskan bahwa ini saya berdasarkan tafsir, seakan-akan ketika kita sedang berat-beratnya kita tetap berikhtiar, bertawakal. Karena apa? Karena kemenangan atau tujuan kita setelah kita menghadapi rintangan, bagaimanapun juga rintangan yang kita hadapi, nanti kita juga akan
berhasil juga meraih kemenangan. Kalau nggak berhasil ya tahu sendiri lah, hidup kan ada mati, ada sudah. Oke, intinya kita santai saja, semua itu ada kemudahan. Nah, mati itu juga merupakan kemudahan juga, karena apa? Karena ya kalian tahu sendiri lah, mati. Tapi jangan bunuh diri kan, kalau bunuh diri kan berbeda lagi, karena bunuh diri itu merupakan bukan jalan keluar perbuatan. Santai saja, relax. Oke, para perhatikan, kita lanjut. Dengan ini pula Allah SWT memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa keadaan akan berubah dari miskin menjadi kaya, dari tidak mempunyai teman sampai mempunyai saudara yang banyak, dan dari kebencian kaumnya kepada kecintaan yang tidak ada taranya. Jadi dari ayat ini, dengan ayat ini pula Allah SWT memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa keadaan akan berubah, jadi akan berubah keadaan dari miskin menjadi kaya, karena kan beliau dari yang sangat berdakwah gitu, dari miskin menjadi kaya, kemudian dari tidak mempunyai teman sampai mempunyai saudara, jadi dari tentu saja dari pengikutnya yang sedikit sampai pengikutnya yang sangat banyak sekali, kemudian dari kebencian kaumnya kepada kecintaan yang tidak ada taranya, dari kaum yang membencinya, kemudian mereka yang mencintai beliau sampai tidak ada taranya. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Siap sendiri nggak apa-apa, santai aja. Ya, para perhatikan, sekian dulu di praktikum kali ini, sudah selesai tafsir tahlilinya. Saya bacakan juga tafsir wajisi meskipun tidak ada pengertian. Silahkan para perhatikan, bagi yang tahu tafsir wajis itu apa, silahkan kolom komentar pengertian terkait tafsir wajis. Nah, para perhatikan, ini saya bacakan juga. Demikianlah nih, jadi tafsir dari surat Al-Insyirah ini, dimana artinya tadi kan terjemahnya adalah maka sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudian. Ini tafsir menurut tafsir wajisi, yakni demikianlah nikmat-nikmatku kepadamu, maka tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan Tuhanmu, karena sesungguhnya berserta kesulitan apapun pasti ada kemudahan yang menyertainya. Engkau hadapi kesulitan besar dalam menyampaikan dakwah kepada kaumku, mereka ingkar dan menentangmu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu kemudahan untuk menaklukkan mereka. Perhatikan, jadi apapun masalah Anda, para perhatikan, dimanapun Anda, siapapun Anda, apapun masalah Anda, seberat apapun masalah Anda, ketika para perhatikan menghadapi atau memiliki masalah yang berat, para perhatikan tetap semua itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahannya. Para perhatikan, saya di sini juga merasa empati dan simpati para perhatikan pada kalian yang memiliki masalah berat. Saya juga memiliki masalah berat, saya katakan, tapi para perhatikan kita sinamin. Para perhatikan tentu saja santai saja ya, mungkin masalah saya juga tidak seberat para perhatikan sekalian yang mungkin memiliki masalah berat tadi. Tidak saya juga tidak mau begitu banyak memotivasi, karena memang mungkin motivasi tidaklah cukup, akan tapi yang para perhatikan butuhkan adalah sebuah bukti nyata, mungkin tidak hanya omongan kosong belaka, tapi bukti nyata para perhatikan, atau kami atau Sinawin atau intinya. Tapi ini merupakan sebuah kemajuan para perhatikan bagi diri Anda sendiri yang sudah mencapai atau menonton atau menyimak video ini sampai akhir, dimana para perhatikan semoga bisa paham lah terkait apa yang tadi kami sampaikan, sehingga para perhatikan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih sejahtera dan tahu dan ingat, karena kita ini para perhatikan pasti tahulah tahapan, tapi kita di sini Sinawin mengingatkan saja. Jadi setelah kemudahan itu adanya beserta kesulitan itu adanya kemudahan para perhatikan. Jadi ada jalan keluarnya para perhatikan. Dan tetap bersabar dan tawakal, berserah diri, ikhtiar saja. Kalau misalkan pol mentok nggak bisa, ya sudah pasrahkan saja, karena dibiarkan saja pun cuma sudah selesai, karena memang mati. Oke, para perhatikan, sekian dulu praktikum kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kali ini. Pantau terus channel kami, channel Sinawin.